Sementara itu, Slamet tetap rendah hati. Meski makin banyak orang datang mendukungnya, ia tak pernah melupakan asalnya. Ia sering menyusuri desa naik motor bebek lamanya, menyapa warga, bahkan ikut kerja bakti. Ia ingin masyarakat tahu, jika ia diberi amanah, ia akan melayani bukan memerintah. Namun tekanan politik mulai terasa. Fajar, yang merasa terancam, mulai memainkan permainan kotor. Ia mengumpulkan orang-orang yang dulu mendukung ayahnya, menyebarkan isu bahwa Slamet hanya pencitraan dan tidak cukup berpendidikan untuk memimpin desa. Sayangnya, sebagian warga yang dulu segan pada keluarga kepala desa mulai ragu dan terombang-ambing. Di tengah fitnah itu, Slamet tetap tenang. Ia tahu, bukan kata-kata yang bisa menjawab semuanya, tapi tindakan. Ia makin sering turun tangan menyelesaikan masalah warga, dari membantu perbaikan saluran air, bantu bayar berobat warga miskin, sampai mengurus dokumen tanah yang selama ini terbengkalai. Hatinya tetap sama, tulus. Suatu hari, Slamet berdiri di depan masjid usai salat Jumat, dikerumuni warga yang bertanya soal rencananya jika jadi kepala desa. Dan dari kejauhan, Andina melihatnya, dari balik kerudungnya yang tertiup angin. Wajah Slamet kini lebih dewasa, lebih teduh, tapi sorot matanya masih sama. Dan disitulah, Andina sadar bahwa luka di hatinya mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Pesta demokrasi tingkat desa yang biasanya berjalan datar, kali ini berubah menjadi pusat perhatian. Pemilihan kepala desa kali ini terasa berbeda. Bukan hanya karena dua calon yang bersaing memiliki latar belakang yang kontras, tapi juga karena cerita di baliknya, kisah perjuangan, penolakan, dan pembuktian. Warga berbondong-bondong datang ke balai desa. Ada yang memakai batik terbaik mereka, ada pula yang membawa anak-anak. Suasana ramai, tapi tidak gaduh. Semua orang ingin menyaksikan siapa yang akan mereka pilih untuk 5 tahun ke depan. Di satu sisi, Fajar, anak kepala desa yang lama, berpendidikan, tapi dikenal kaku dan sulit dijangkau. Di sisi lain, Slamet, dulu kuli bangunan, sekarang pengusaha sukses, sederhana, dan dekat dengan rakyat kecil. Slamet datang ke TPS dengan langkah tenang. Ia memakai kemeja polos, peci hitam, dan senyum yang hangat. Ia menyalami warga satu persatu. Tak ada rombongan, tak ada sorotan kamera, hanya dirinya dan keyakinan. Di sampingnya, sang ibu menggandeng tangannya. Wajahnya penuh haru. Ia tahu, anak yang dulu dianggap sebelah mata itu kini berdiri di hadapan dunia dengan penuh harga diri. Fajar juga datang, diiringi keluarganya dan beberapa pendukung setia. Wajahnya terlihat tegang. Ia menyadari bahwa bukan hanya posisi yang dipertaruhkan, tapi juga gengsi dan nama besar keluarganya. Ia mencoba menyapa warga, tapi kebanyakan hanya tersenyum canggung, lalu beralih pandangan ke Slamet. Andina diam di rumah, duduk di ruang tengah sambil memeluk anaknya yang tertidur. Di luar, suara toa masjid terus mengumumkan bahwa pemilihan sedang berlangsung. Hatinya bergetar. Ada bagian dari dirinya yang mendoakan kemenangan Slamet, meski ia tahu tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Ia hanya ingin pria itu bahagia dan mendapatkan tempat yang layak di mata dunia. Saat proses penghitungan suara dimulai, suasana menjadi tegang. Warga berkumpul di halaman balai desa, mendengarkan hasil demi hasil dibacakan. Nama Slamet terus memimpin. Satu demi satu, suara rakyat mengalir padanya, seperti aliran air dari mata air yang lama tertahan. Orang-orang bersorak pelan setiap kali angka untuk Slamet diumumkan. Bahkan mereka yang dulu meragukannya kini ikut bersorak, seakan turut menebus rasa bersalah masa lalu. Fajar dan keluarganya hanya bisa duduk terpaku. Tak ada yang bisa mereka lakukan. Ketika hasil akhir diumumkan dan Slamet dinyatakan sebagai kepala desa terpilih dengan suara mutlak, suara takbir menggema. Warga mengangkat Slamet ke atas pundak, berkeliling kampung sambil meneriakkan namanya. Tapi Slamet segera turun, menolak euforia berlebihan. "Aku bukan siapa-siapa tanpa kalian semua," ucapnya sambil berdiri di podium sederhana. "Aku berdiri di sini bukan untuk berkuasa, tapi untuk melayani. Aku tahu rasanya dihina, diabaikan, dan dipandang rendah. Dan aku nggak mau ada warga desa ini yang merasakan itu lagi. Kita bangun desa ini sama-sama, dari hati." Di antara kerumunan, mata Slamet sempat bertemu dengan Andina. Tak ada kata, hanya tatapan. Tatapan yang berisi perasaan lama yang sudah lama terpendam dan tak bisa diungkapkan. Slamet mengangguk pelan. Andina membalas dengan senyum kecil di balik hijabnya, lalu menunduk dan melangkah pergi. Malam itu, desa kecil itu bersinar.